Selamat datang di channel Bekam Baitul Muminin. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa bihi wa ilaihi an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ke-33. Lau yuhtan nasu bida'wahum. 34. Diulang dulu deh ya, apa ya? Ladda'a rijalan amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Haditsun hasanun rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fis sahihaini. Artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah, lau yu'tan nasu, andai kata seseorang dipenuhi atau diberikan bidawahum dengan doa permohonan mereka, ladda'a niscaya akan ada seorang laki-laki menuntut amwala qaumin, harta-harta seorang kaum, harta-harta kelompok atau sebuah kaum, wa dima'ahum, dan juga akan menuntut daripada darah-darah kaum tersebut, lakinil bayyinatu 'alal mudda'i, tetapi harus ada bayyinah, penjelasan atas orang yang menuduh, wal yaminu, dan juga harus adanya sumpah, ala man ankara, atas orang yang mengingkari atau orang yang dituduhkan. Hadis ini nilainya hasan, telah meriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan selainnya seperti ini. Sebagian terdapat juga di dalam kitab dua yang sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.
Jamaah sekalian, di dalam hadis yang ke-33 ini adalah hadis menjelaskan tentang adanya tuduhan harus dibuktikan dengan barang bukti dan juga harus adanya sumpah bagi orang yang dituduhkan atau orang yang mengingkari. Andai kata manusia itu diberikan dengan tuntutan-tuntutan mereka, niscaya akan ada seorang laki-laki atau seseorang yang menuntut harta dan darah sebuah kaum. Maksudnya adalah bahwa jika ada seseorang memiliki perselisihan di antara satu orang dengan orang yang lainnya, maka dalam tuduhan itu bisa nanti orang tersebut akan mengambil daripada tanah orang yang dituduh atau bahkan darah orang yang dituduh. Sehingga kata Nabi, jika ada permasalahan seperti itu, hendaklah yang menuduh harus punya bukti otentik, dan yang dituduhkan itu harus mampu membuktikan dengan cara bersumpah. Orang kadang memiliki sifat curang, mengambil hak orang lain tanpa adanya bukti-bukti yang mendukung terhadap sebuah perbuatan curang. Bisa jadi orang mengambil tanah orang yang lain yang dari zaman dulu ada diistilahkan maklar apa namanya ya. Biasanya suka menyurangi daripada milik orang lain. Di zaman setelah Rasulullah, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Zaid. Dia pernah dituduh bahwa dia mengambil salah satu bidang tanah dari milik seorang wanita. Padahal Sa'id bin Zaid ini orang yang sangat jujur, sangat baik, sampai pada akhirnya tuduhan itu ke pengadilan dan sampai beritanya itu kepada seorang khalifah. Terjadilah sebuah hal semacam persidangan ataupun mediasi yang pada akhirnya Sa'id merasa itu bidang tanah yang diklaim oleh orang lain adalah miliknya. Tetapi yang mengklaim itu pun menganggap bahwa itu adalah miliknya. Sampai Sa'id itu berkata kepada orang yang menengahi di dalam persidangan, andai kata saya tidak pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang mengambil tanah milik saudaranya yang bukan miliknya, maka nanti di akhirat dia akan dikalungi tanah yang diambilnya itu sampai 7 lapis bumi. Jadi jangan berpikir cuman ngambilnya semeter, ngambilnya 2 meter, jangan mikir semeter 2 meternya, semeter 2 meter sampai 7 lapis bumi, dalam nggak kira-kira? Banyak nggak? Kalau sepengki 2 pengki maka nggak apa-apa kali. Tapi kalau, makanya jamaah sekalian, bagi orang-orang yang memahami tentang hukum-hukum Islam, dia tidak boleh menzalimi daripada hak milik orang lain. Biasanya warisan tuh. Makanya ada orang menyebutnya
warisan itu panas. Padahal nggak panas, enak dapat warisan ya. Adem berarti. Apalagi mainnya di villa mulu, musim dingin, adem banget ya. Tapi ada istilah uang warisan itu panas. Apalagi kalau warisan itu tidak dibagi rata, jemaah. Di antara dari sekian ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan secara rinci serinci-rincinya adalah masalah al-mawaris, hukum warisan. Maka kalau ada orang yang ketika dapat warisan terus enggak dibagi secara rata, tunggu aja dah. Kalau enggak dirinya kena, nanti anaknya enggak, cucunya. Biasanya seperti itu. Kenapa? Banyak orang ataupun saudara yang dizalimi dengan masalah warisan. Kalau warisan paling gampang tambah-tambahan sama kali-kalian. Tapi kalau bagi-bagian, susah dah. Yang tuaan, anak perempuan, kita bagi rata aja dah. Yang laki sama perempuan enggak ada istilah laki satu, perempuan laki dua, perempuan satu, atau laki satu, perempuan setengah. Udah kita enggak pakai gitu-gituan. Kalau semuanya ridho, enggak apa-apa. Tapi kalau yang lainnya tidak ridho, maka yang menyebabkan malapetaka adalah hal yang seperti itu. Sampai akhirnya Sa'id bin Zaid tadi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, andai kata yang dituduhkan itu kepada saya dianggap mengambil bagian tanah yang ia miliki, maka jika tuduhannya itu tidak benar, butakanlah mata wanita tersebut ya Allah. Akhirnya benar jemaah. Allah kasih doanya diijabah oleh Allah. Pada akhirnya wanita yang menuduh Sa'id bin Zaid tadi dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali kita sembarangan dengan mengambil daripada hak milik orang lain. Andai kata ada persengketaan, di dalam hadis ini Nabi mengatakan lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Kalau orang yang menuduh, dia itu harus ada yang namanya bayyinah. Bayyinah itu penjelasan ataupun bukti-bukti otentik. Ketika adanya bukti-bukti otentik yang dia miliki, otomatis yang mengaku-ngaku daripada miliknya itu dia pasti dusta. Atau sebaliknya, yang punya bukti itu ibaratnya tidak kuat buktinya, yang dituduhkan itu bersumpah al-yamin. Yamin itu artinya sumpah. Saya nih umpamanya berselisih sama seseorang, saya punya bukti-bukti. Ketika ada bukti-bukti, maka pada saat itu saya itu menunjukkan bukti-bukti yang akurat, otentik, dan benar. Ternyata bukti itu benar, tapi cerita yang berkembang, tanah yang saya miliki punya orang tua saya udah dijual. Zaman dulu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa perusahaan membeli tanah warga di kampung saya tuh, ada tuh sebuah kampung, di situ rata-rata orang kampungnya nggak punya surat tanah. Karena waktu dulu ngejualnya itu suratnya diambil semua, tetapi pembayarannya belum dibayar semua. Kalau lama
10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, orang tua udah meninggal, kira-kira yang dimenangin yang punya surat apa yang enggak? Yang punya surat, itu namanya bayyinah. Tapi yang enggak punya surat, yang menduduki secara fisik, pernah mendengar keterangan bahwa ini enggak dijual semua. Kalau dijual semua, tentu saja saya tidak mendapatkan cerita. Sampai mengatakan, demi Allah, wallahi, billahi, tallahi. Maka yang seperti itu diperbolehkan. Bahkan andai kata kita nyumpain ataupun kita berdoa supaya orang itu karena sudah sumpah, siapa di antara kita yang benar, andai kata situ yang benar, pasti saya akan ada dampaknya. Tapi sebaliknya, kalau situ yang salah, saya akan menuntut dampak apa yang ada pada kamu. Nah, itu yang pernah terjadi di zaman pada saat Sa'id bin Zaid pernah dituduh seperti itu. Kita sering yang sekarang nih terjadi, kalau depan jalan di rumah kita yang sudah menjadi jalan umum, rata-rata punya kita bukan? Umum kan ya. Kadang suka comberannya aja, gotnya aja dicor. Udah dicor, ditaruh pot-pot pohonan, dimajuin lagi, ada tempat sampah. Kira-kira kalau itu bukan milik dia gimana itu? Itu kena dampak di zaman sekarang tuh udah mulai banyak seperti itu. Bahkan kali kecil aja dicor jadi kamar. Nah, ini menunjukkan bahwa nanti yang dikhawatirkan nanti pada hari kiamat nanti, jika ada orang mengambil dari yang bukan miliknya, jika itu berupa tanah, maka akan dikalungi sampai 7 lapis. Nah, kalau yang diambil 1000 meter, 2000 meter, 5000 meter, sehektar, leher cuma segini. Oh, gimana mau digantungnya? Maka ada riwayat yang lain, jemaah, ketika kita dicurangin sama orang lain, sementara kita tidak ridho dengan apa yang dicurangi oleh orang lain, nanti di akhirat orang yang dicurangi itu meminta pertanggungjawaban. Yang pertama, dia akan minta pahala orang tersebut. Ente dulu pernah ngambil tanah orang tua saya pengen tagih. Nagihnya gimana? Udah di akhirat. Situ punya pahala banyak, akan saya ambil. Yang ini ngambil, yang ini ngambil. Enggak taunya sering ngambil tanah orang. Suka ada tuh di tanah-tanah perumahan atau komplek, dijual tanah, padahal bukan milik dia. Itu pernah, itu cerita kejadian di daerah dekat-dekat sini lah. Dibikinin surat, supaya suratnya tua, direndam sama air teh. Supaya, iya kalau orang gitu mah Pak, akalnya sabrek, kabrek, banyak banget. Nah, maka ketika amal ibadahnya, pahalanya udah habis diambil, terus belum selesai itu perkara, maka dosa orang yang dicurangin akan dilimpahkan ke dia. Yang tadinya dia dapat hukuman cuma 2 tahun, ditambah lagi sampai 100 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang terpenting adalah ketika kita memiliki sifat yang benar terhadap sesuatu yang menjadi milik kita, entah itu amwal, entah itu harta kita, atau juga dima, darah kita, boleh kita menuntut. Contoh misalnya yang lebih parah itu kalau yang diambilnya
satu negara. Apa itu? Korupsi. Ada pejabat korupsi, harusnya diberikan dananya kepada masyarakat atau rakyat. Dia nggak berikan, itu seluruh rakyat akan menuntut dia. Yang jadi masalah, kalau dia mau minta maaf ke siapa? Ya pokoknya rakyat. Maka yang seperti itu jemaah menjadi luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita terhindar daripada nuduh dan dituduh. Yang paling enak udah kita rasakan milik kita. Kita punya tanah sedikit, cuman 5 kali 10, berarti 50 meter. Udah kita nikmatin itu. Bahkan di dalam kitab fikih, apabila ada seseorang bertetangga, ketika dia membangun rumah, terus ada tembok saudaranya atau ada pintu rumah saudaranya, kalau dia punya lubang angin nggak boleh tertutup. Andai kata ada air yang jatuh, tidak boleh jatuh ke pekarangannya. Nah, agama mengatur sampai segitunya. Cuman kalau sekarang kayaknya toleransi masalah tanah udah susah. Apa sebabnya? Kalau kata kakak saya pernah ngomong, almarhum Ustazah Hajjah Siti Hasanah binti Kasmi Allah, kata dia, kalau entar punya duit, usahain investasinya di tanah. Emang ngapa? Kata saya kayak gitu. Jawaban kakak saya, Allah udah nggak bikin dealer tanah. Tahu nggak maksudnya? Allah udah nggak nyiptain tanah lagi udah. Kalau yang namanya mobil, orang bisa tiap tahun ganti model. Kalau tanah udah enggak. Dulu kali di sini waktu zaman tahun berapa, saya pernah dengar tuh cerita orang-orang tua sini. Ya Allah, saya masih sendiri-sendiri Ustadz, masih belum banyak orang. Disabarin, sekarang setelah disabarin, asetnya jadi miliaran. Bener kan ya? Iya. Cuman bukan milik sendiri kan, ada saudaranya kan. Nah, kecuali Bang Alung ya. Yang di itu tuh, punya dia sendiri-sendiri. Nah, jamaah sekalian, maka ketika kita benar, sementara kita di posisi tertuduh, jangan takut, kita boleh bersumpah. Demi Allah, demi Rasulullah, wallahi billahi tallahi, saya akan mempertahankan hak-hak saya. Di daerah Jawa Barat, sebelah Marian, itu ada kemarin sempat demo satu kampung karena tanahnya diambil oleh salah satu perusahaan properti. Dari yang tanahnya udah bersertifikat kalah yang sekian hektar, sementara dia punya pangkat dan jabatan, kalah. Aparatnya terus membela, dimutasi, berita yang berkembang seperti itu. Akhirnya saya baru kemarin dapat cerita bahwa ada seorang tokoh agama di sana, itu mau Pak Ustadz, tanahnya emang semuanya udah dijual zaman dulu, zaman masih murah. Cuman karena orang-orang kaya sering kebanyakan tanah, dia lupa ngurusinnya. Sementara orang yang merasa dulu yang jual kakeknya, cucunya nggak tahu. Dalam transaksi itu kakeknya keburu meninggal, nggak dikasih tahu. Nah yang satu menganggapnya, saya sudah punya bukti, ini bukti saya, surat-surat itu udah lengkap mereka. Tapi juga mungkin ada yang nggak lengkap, cuma ditambah-tambahin. Nah lempengan ini paling berat dah. Ketika kita melakukan ataupun orang lain melakukan perbuatan
curang terhadap saudaranya, itu nanti beratnya akan di akhirat. Nah, kalau bagi orang sekarang atau bapak ibu yang masih punya warisan, kayaknya sih orang sini warisan yang gede-gede. Asal ngeliatnya pakai kaca pembesar gede. Tanah ada yang ribuan meter di kampung, hektaran. Bagi yang adil. Banyak contohnya. Saya punya saudara, punya teman, enggak sampai 10 tahun kalau pembagiannya enggak rapi, hilang udah loba biaya bil ghairi asar, udah enggak berbekas sama sekali. Yang tadinya punya kontrakan, kontrakannya dijual. Yang tadinya punya kontrakan, orang kontrak sama dia berbalik, yang kontrak jadi punya tanah, yang punya tanah jadi kontrak. Udah gitu nunggak mulu lagi. Yang kasihan orang-orang di daerah sana Bekasi. Kalau saya lihatin tuh ya, di beberapa perumahan, ibu-ibu pulang dari kerja, kerjaannya nyabutin rumput di taman sambil ngobrol. Ini dulu tanah engkong gua ini, ngagulnya begitu. Tapi sekarang dia jadi kulit, tapi masih halal. Cuman maksudnya, andai kata dulu mereka imet, kalau orang Jakarta bilang, jangan sampai ada yang dijual karena nanti kita nggak akan nyanggup beli yang namanya tanah. Orang dulu banyak yang mewakafkan tanah. Kadang mewakafkan tanahnya, dia ukur sendiri. Saking banyaknya tanah disuruh ukur sendiri. Saya punya teman saya dikasih wakaf. Ketika dikasih wakaf, suruh ukur sendiri. Tapi teman saya nggak serakah. Dia ambil secukupnya, cuma 200 meter. Nggak taunya sekarang samping-sampingnya punya perumahan. Agak nyesel dikit. Kalau tahu ngambil 1000 meter tuh. Kalau kita mungkin lebih kali. Nah, jadi jamaah kalau sekarang jangan dah coba-coba kita ngambil yang namanya milik orang lain. Sekalipun kita punya bukti, ketika kita tahu bukti itu tidak valid, maka kita harus kembalikan. Tapi kalau kita punya bukti, kita sumpah, kita benar-benar melakukan perlawanan, itu dihukumin boleh oleh agama. Nah, karena ini mungkin kemarin sudah dibahas, saya hanya menambahkan. Lalu hadis ke-34. Wa bihi wa ilaihi an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman, rawahu Muslimun. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abi Sa'id Al-Khudri mendengar hadis ini, dia ada di depan Rasulullah dan dia mendengar. Perkataan Sa'id, saya mendengar Abi Sa'id Al-Khudri, saya mendengar Rasulullah bersabda, apa sabdanya? Man ra'a minkum munkaran. Siapa orang yang melihat minkum di antara kamu sekalian munkaran, perkara yang munkar. Munkar itu adalah perkara yang bertentangan dengan perkara yang ma'ruf. Kalau ma'ruf sudah dikenal menurut ajaran agama. Tapi kalau munkar, sesuatu yang diingkari oleh ajaran-ajaran agama kita. Kemungkaran itu biasanya identik dengan kemaksiatan. Misalnya ada orang berjudi, minum minuman keras, mencuri, itu namanya perkara yang munkar. Ada orang lihat, ketika dia ngelihat
dalam kondisi menyaksikan langsung perkara yang mungkar, kata Nabi, falyughayyir biyadihi, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Ulama mengatakan kata biyadihi di sini itu bisa dengan langsung tangannya. Misalnya ada orang berkelahi, kita langsung lerai. Ada orang ribut-ribut, langsung kita damaiin. Nggak taunya yang ribut pada megang pistol. Kita nggak megang apa-apa, nggak punya. Itu namanya biyadihi di situ, bukannya tangan, bukan. Ada yang ditakwil artinya memiliki kekuasaan. Maka kalau kita aparat, kita ngerubahnya dengan kekuasaan kita. Kalau kita pemerintah, kita merubahnya dengan kebijakan kita, melihat perkara-perkara yang mungkar. Fa illam yastati'i, maka jika tidak mampu untuk merubah dari kemungkaran dengan tangan, fa'ilam yastati fabilisanihi, maka dengan lidahnya. Lidah ini kebagian juga ditawil dengan mubalik. Ada mubalik, tukang ceramah atau penceramah, ketika dia ingin menyampaikan, merubah kemungkaran dengan lisannya. Kebagian mengatakan juga bahwa langsung dikasih tahu, dinasihatin, perkara-perkara yang mungkar hukumnya tidak baik, jangan dikerjakan. Maka itu dengan lidah. Kalau dengan lidah berarti sebagian mengatakan pendakwah atau penceramah. Fa illam yastati, maka jika tidak mampu juga, maksudnya ngerubah kemungkaran dengan tangan nggak mampu dengan kekuasaannya, dengan lidah berupa omongan nasihat ataupun mau'izah nggak mampu, fa illam yastati fa bil qalbihi, maka hendaknya ngerubah dengan hatinya. Ya Allah, itu orang pada berani-berani banget berantem pada bawa senjata, bawa pistol, bawa sajam. Didoain sama kita, mudah-mudahan enggak terjadi apa-apa. Itu termasuk merubah daripada kemungkaran. Kalau zaman sekarang orang lihat kemungkaran udah masuk bodoh. Apa sebabnya? Takut ntar ke bawah-bawah sidang jadi saksi. Yang pernah jadi saksi ada nggak di sini? Pernah ya? Ribet. Saya pernah ngadiri sebuah persidangan. Ketika menghadiri persidangan, perseteruannya lumayan panjang, lumayan berat. Itu yang jadi saksi awalnya dengan penuh semangat, karena dikit-dikit sidang, sampai nggak kerja-kerja, sampai dipecat dari perusahaannya. Kalau tahu begini, gua gak mau jadi saksi katanya. Nah, sekarang memang ada tuh hal. Maka mekanisme dalam merubah kemungkaran itu caranya tadi tuh. Yang dimaksud dengan kekuasaan adalah aparat. Ada nih, kemarin di tempat saya tuh di seberang kampung ada tawuran. Polisi tuh tiap malam jaga. Ntar yang diambil tuh dari sitaan, ada yang pakai celuritnya gede-gede. Akhirnya dicari siapa sih ini yang bikin, ketemu. Kalau aparat ngilangin kemungkaran itu gampang. Kalau kita Pak RT sama Pak RW nyamperin, diacungin, ayo we, ayo teh, lah. Ya udah lu terusin aja dah. Kalau rumahnya begitu, bisa kayak gitu kita. Nah, itu kalimat biyadihi itu ditakwil daripada maknanya yang memiliki kekuasaan. Gubernur ataupun camat ataupun lurah ngelihat kemungkaran, wah nih anak-anak tempat nongkrong nih
tempat kagak bener, akhirnya dirubah fungsi. Jalan dikasih terang, dikasih satpol pp di situ, beres sudah. Terus yang wabilisanihi, datengin guru ngaji, datengin penceramah. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita wajib bersyukur. Ini sama aparat desa, aparat pemerintahan, kita sudah diberikan fasilitas. Sekarang Pak, yang namanya orang melakukan kemaksiatan, tuh dekat dari sini kuburan. Dulu orang lewat kuburan malam-malam, lah sampai doanya salah. Numpang anak bagong mau lewat, tahu nggak anak orang? Memang anak bagong. Kalau zaman dulu kan begitu, supaya nggak digeremin Ustadz, supaya nggak di apa istilah ditakut-takutin sama hantu. Padahal yang lewat dua orang. Ada lagi anak TK salah doa, Allahumma barik lana fima razaqtana, kata hantunya, waduh gua mau dimakan mana kecil. Ada juga yang kayak gitu. Sekarang Masya Allah jemaah, coba dah lihat dah di tempat-tempat yang dulu angker lah, tiap malam minggu, Masya Allah, saya ngajar ya tiap malam minggu. Ketika saya ngajarnya Mbak Daisha. Kalau giliran di lampu merah dilematis, ada anak muda sepasang, ada laki, ada perempuan, mana di depan kita, dia pegangan begini, baju adenya, baju anak SD dipakai sama anak SMA, kira-kira bagaimana tuh? Ini nggak kelihatan, saya pakai sorban begini, pakai haji, dilihat mungkar, kagak dilihat di depan mata. Akhirnya kita ngeliat ke atas saja udah. Jadi serba salah sekarang. Kita nasihatin, marahan dia. Jangan pakai yang seperti itu. Maka tahapan-tahapan ketika kita ingin merubah kemungkaran, jika kita mampu biadi dengan tangan kita. Kalau tidak mampu bilisani dengan lidah kita. Yang maksud lidah di sini adalah nasihat ataupun ujangan ataupun melerai dengan ucapan. Jika tidak mampu, udah doain di dalam hati kita. Maka ketika kita doain, ya Allah, mudah-mudahan ini anak-anak pada sadar. Orang kalau udah melakukan kemungkaran, kayak di pinggir-pinggir BKT, kan gelap ya, banyak nyamuk. Nyamuknya aja kayak apa tahu, tapi banyak banget itu. Coba giliran di masjid, adem, ada AC-nya, terang, mauan bagaimana? Begitu dah. Di sweeping, pindah, di sini kosong, di sana rame, di sana di sweeping, makin pindah lagi, kagak ada yang sweeping, semuanya rame. Nah maka ketika kita dapat beban, taklif namanya, beban di dalam ada perintah syariat untuk merubah kemungkaran, kalau nggak mampu, udah doain yang banyak. Sebab doa itu juga menjadi bagian dari sesuatu yang dapat merubah kemungkaran. Ada seseorang yang di kampungnya itu nakal banget. Terus ada tokoh di situ. Dia nggak ngomel, nggak. Dia juga tidak kasar dengan tangan. Selalu didoain. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa ketika Nabi berdoa, Allahumma a'izzil Islam bi umarain. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan dua Umar. Satu Umar Ibn Khattab. Dulu belum beragama Islam. Masya Allah. Dalam tindak tanduknya. Yang satu lagi Umar bin Hisham. Begitu juga tindak tanduknya luar biasa. Tapi Nabi berdoa,
Ya Allah, muliakanlah agama Islam dengan dua umat. Allah ijabah doa Nabi, ternyata yang masuk Islam adalah Umar ibnul Khattab. Maka ada satu ungkapan, Umar berjaya di zaman jahiliyah dan dia pun berjaya di zaman ketika dia masuk Islam. Maka kalau kita doa kita manjur, kita doain aja. Ya Allah, itu yang pada tukang begadang biar pada sadar, daripada dia begadang mendingan juga tahajud. Katanya yang doa juga ketiduran juga. Tapi udah ngedoain. Paling nggak udah ngedoain. Iya. Katanya ente kemarin doain anak, sekarang ente begadang. Gue puyeng banget begadang. Bisa juga kayak gitu. Maka doa itu menjadi bagian merubah kemungkaran, tapi ada catatannya, wadzalika ad'aful iman. Yang seperti itu adalah selemah-lemahnya di dalam keimanan. Keimanan yang tinggi ketika merubah kemungkaran itu dengan tangannya, yang kedua dengan lisannya, dan yang ketiga dengan hatinya. Maksudnya adalah doa. Itu adalah selemah-lemahnya keimanan kita. Mau tarung takut, banyakkan dia jumlahnya. Mau ngomel takut diserbu sama netizen. Sekarang jamaah, istilah lisan itu bisa netizen. Kita tahu kan sekarang yang lagi rame tukang ST ya, tukang ST. Kiai gara-gara netizen bisa jomplang penceramah, yang menang yang tukang es. Tapi itu hikmahnya adalah ketentuan Allah gitu. Padahal dia sedang menyampaikan bilisan, tapi ternyata kepleset sabikul lisan yang pada akhirnya merubah. Kadang dalam kehidupan seperti itu. Sekarang orang yang takut sama netizen sekarang bukan sama azab Allah lagi, udah kayaknya. Makanya Masya Allah jamaah, mudah-mudahan kita diselamatkan anak-anak kita, keluarga kita, dan juga keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Udah, masuk. Bismillah. Alhamdulillah.